Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengukuran besaran dan juga satuan. Silakan simak video berikut ini ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk ke materi pengukuran dan besaran. Nah, di materi pengukuran dan besaran ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian dari pengukuran itu sendiri, dan yang kedua adalah pengertian dari besaran pokok dan juga besaran turunan dan hal-hal yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang satuan, di mana satuan yang akan kita diskusikan itu ada satuan panjang, satuan massa, dan juga satuan waktu. Nah, apa sih pengukuran itu? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai aturan. Nah, jika kita lihat dari pengertian pengukuran itu sendiri, ada kata-kata besaran di dalamnya. Nah, besaran itu sendiri apa ya? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu di mana besaran tersebut mempunyai nilai dan satuan. Contohnya, di sini panjang meja belajar di kelas adalah 150 cm. Kira-kira yang menjadi besaran itu yang mana ya? Ya, betul. Panjang merupakan besaran di sini. Kemudian untuk nilai dan satuannya adalah 150 cm, di mana nilainya 150 dan satuannya adalah cm. Kemudian besaran itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok di sini merupakan besaran yang sudah ada terlebih dahulu atau yang dijadikan sebagai standar internasional. Sedangkan besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok. 7 besaran pokok yakni ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Nah, di sini ada tabel besaran pokok di mana kita akan mempelajari satuan dari besaran pokok itu sendiri. Yang pertama, besaran pokok panjang. Nama satuannya adalah meter. Kemudian lambang satuannya adalah M kecil. Yang kedua, massa. Nama satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kg. Yang ketiga ada waktu. Nama satuannya adalah second, lambang satuannya adalah S kecil. Yang keempat ada suhu. Nama satuannya itu Kelvin, kemudian lambang satuannya ada K besar. Yang kelima ada kuat arus, di mana nama satuannya ampere, lambang satuannya adalah A besar. Yang keenam ada intensitas cahaya, nama satuannya kandela, lambang satuannya CD. Hurufnya kecil ya. Kemudian yang terakhir ada jumlah zat, nama satuannya mol, lambang satuannya adalah mol, MOL menggunakan huruf kecil. Kemudian kita akan masuk di besaran turunan. Ingat, pengertian dari besaran turunan itu tadi apa ya? Yakni merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, di sini kita melihat bersama-sama tabel besaran turunan, di mana besaran turunan luas merupakan penjabaran dari panjang dikali panjang, di mana satuannya adalah M pangkat 2 atau meter persegi. Kemudian volume di sini penjabarannya adalah panjang kali panjang kali panjang, di mana satuannya adalah M pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian ada besaran turunan juga yakni massa jenis, di mana penjabarannya itu ada massa per volume. Maka satuan massa adalah kilogram, kemudian dibagi satuan volume meter kubik. Jadi satuan dari massa jenis ini adalah kilogram per meter kubik.
Nah, kemudian kita akan lanjut lagi di besaran turunan yakni kecepatan. Di mana penjabarannya di sini adalah panjang dibagi waktu. Di mana satuan panjang adalah meter, kemudian satuan waktu adalah second. Jadinya meter per second. Kemudian yang terakhir adalah percepatan, di mana penjabarannya adalah kecepatan dibagi waktu. Di sini satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk ke satuan ya. Nah, satuan. Di sini kita akan mempelajari 3 satuan, yakni satuan panjang, satuan waktu, dan juga satuan massa. Nah, sekarang kita akan masuk ke satuan panjang, di mana dalam standar internasional, satuan panjang itu dinyatakan dalam meter. Nah, 1 meter itu sendiri didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/2997,92458 second. Nah, untuk untuk alat ukur panjang itu sendiri kita dapat temui dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya adalah penggaris atau meteran, yang kemudian yang masih agak asing itu dapat kita lihat di gambar, yakni ada jangka sorong dan juga micrometer screw. Nah, masuk ke bagian alat ukur panjang yang pertama, yakni mistar. Nah, di sini mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana cara membaca skala mistar dengan benar, di mana posisi mata itu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran itu sendiri. Nah, kita harus memposisikan mata itu tegak lurus dengan mistar yang kita lihat, seperti contoh di gambar ini ya. Sekarang kita masuk ke alat ukur panjang yang kedua, yakni ada jangka sorong, di mana jangka sorong ini mempunyai ketelitian 0,1 mm. Nah, bagian-bagian jangka sorong itu sendiri dapat kita lihat di gambar, di mana ada 4 rahang, yakni rahang sorong atas, kemudian ada rahang tetap bawah, kemudian ada rahang tetap atas, kemudian rahang sorong bawah. Kemudian ada skala utama dan juga skala nonius. Nah, untuk bagian belakang jangka sorong itu sendiri biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman. Di sini disebut dengan gurat ukur kedalaman jangka sorong. Sekarang kita belajar untuk membaca skala pada jangka sorong. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita meletakkan benda yang diukur di rahang bawah jangka sorong atau dapat juga diletakkan di rahang atas jangka sorong. Nah, perhatikan contoh di sini. Benda tersebut diletakkan di rahang bawah dari jangka sorong. Nah, dapat kita lihat jika skala utama yang ditunjuk oleh rahang bawah jangka sorong tersebut adalah 4,2 cm. Sedangkan skala noniusnya, di mana skala yang berhimpit dengan skala utama adalah di 0,05 cm. Sehingga pembacaannya itu menghasilkan 4,25 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke alat ukur panjang yang ketiga, yakni micrometer screw. Di sini bagian dari micrometer screw sendiri ada beberapa, yakni landasan, kemudian skrup, kemudian lengan mikrometer, kemudian timbal, kemudian ada roda bergerigi. Di mana ketelitian micrometer screw ini adalah 0,01 mm. Untuk cara mengukur micrometer screw, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan benda yang diukur sama seperti di gambar ya. Kemudian kita coba lihat untuk di skala utamanya, di sini menunjukkan angka 3,5 mm, sedangkan skala noniusnya di sini menunjukkan 0,12 mm. Jadi, jika dijumlahkan adalah 3,62 mm. Nah, sekarang kita masuk ke satuan massa ya.
Dalam standar internasional sendiri, massa dinyatakan dalam kilogram atau kg menggunakan huruf kecil. Nah, di sini 1 kilogram itu merupakan massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Di sini ada contoh alat ukur massa, yakni neraca sama lengan. Kemudian ada neraca Ohaus juga. Neraca Ohaus itu ada berbagai macam. Yang pertama neraca Ohaus digital, kemudian neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Untuk bagian-bagian neraca Ohaus itu ada tombol kalibrasi, tempat beban, kemudian lengan neraca, garis kesetimbangan, kemudian ada pemberat atau anting. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membaca bilangan pada neraca Ohaus. Di sini ada contoh soalnya, silakan diperhatikan. Ibu menimbang gula yang beliau beli dari pasar menggunakan sebuah neraca Ohaus. Kemudian anting atau pemberat pada lengan neraca Ohaus menunjukkan angka seperti pada gambar di samping. Berapakah massa gula yang ibu beli? Nah, cara untuk mengetahui berapa hasil dari timbangan neraca Ohaus ini adalah kita lihat anting atau pemberat yang ada pada lengan neraca. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah anting yang berada di lengan depan. Di sini di lengan depan menunjukkan 5,5 gram. Kemudian di lengan tengah antingnya menunjukkan 20 gram. Kemudian yang terakhir di lengan belakang antingnya menunjukkan 200 gram. Nah, hasil dari tunjukan anting yang ada di lengan neraca kita jumlahkan saja. Maka kita dapatkan massa gula pasir yakni 225,5 gram. Sekarang kita belajar mengenai satuan waktu. Dalam satuan internasional itu sendiri, waktu dinyatakan dalam second atau S kecil. 1 second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 bergetar sebanyak 9.692.632.770 kali. Nah, alat untuk mengukur waktu itu sendiri biasanya ada 3, yakni stopwatch mekanis yang memiliki ketelitian 0,1 second, kemudian ada stopwatch elektronik yang memiliki ketelitian 0,001 second, dan yang terakhir ada jam tangan atau arloji yang memiliki ketelitian 1 second. Nah, tadi itu materi mengenai besaran, pengukuran, dan juga satuannya. Sekarang untuk tugas kalian, silakan mengerjakan soal berikut ini dan nanti silakan difoto, dilengkapi dengan nama, kelas, dan nomor absen untuk dikumpulkan di Google Classroom. Bu Septi tunggu hasil pekerjaan kalian ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.